Dua sniper paling mematikan di bumi ditugasin di tebing yang berseberangan di atas ngarai. Gak ada yang boleh masuk. Terus apa yang sembunyi di dasar jurang itu? Dan apa yang terjadi pas mereka melanggar satu-satunya aturan yang bikin mereka tetap hidup? Filmnya dimulai. Seorang fixer nyaris sniper marinir elit bernama Levi. Sebuah drone muterin atap. Handlernya, Bartolomeo. Butuh dia buat kerjaan yang secara resmi nggak pernah ada. Gak ada pemerintah yang boleh dikaitin sama ini. Levi nerima kontraknya. Penembak saingan udah ngabisin targetnya di Belarus. Isi baru Levi jauh lebih aneh dan lebih lama. Dia diterbangin ke ngarai terpencil di tempat yang gak diketahui. Jurangnya ngebentang di antara dua tebing. Satu menara ngawasin tepi timur. Yang satu lagi ngawasin barat. Levi nempatin menara timur. Perintah buat dia simpel. Tetap di menara. Awasi jurangnya. Jangan hubungin agen di seberang ngarai. Jangan masuk ke jurangnya. Tugasnya berlangsung selama 1 tahun penuh. Levi mulai terbiasa sama rutinitas yang sepi. Dia mantau sensor. Dia ngawasin kabut yang menuhin jurang tiap malam. Ada sesuatu yang gerak di dalam kabut itu. Dia nggak pernah bisa melihat dengan jelas. Hari-hari berlalu. Sesosok bayangan muncul di tebing seberang. Seorang perempuan. Dia itu agen menara barat. Namanya Drosa. Dia orang Lituania. Dia sama ahlinya dan sama resolusinya kayak Levi. Mereka disuruh buat saling nambahin. Tapi ngarai di antara mereka gede banget dan sunyi. Onta antar manusia nggak bisa ditahan. Levi nemuin cara buat ngasih sinyal ke Drosa dari seberang sana. Dia nulis pesan di papan tulis. Drosa bacanya lewat teropong senapannya. Dia nulis balik. Mereka itu dua orang penyendiri yang nemuin kenyamanan di satu-satunya orang lain yang ngerti soal penjara aneh ini. Gimana kamu bisa tahu semua ini? Sama saja, Pak. Oke. Jadi ini bisa aja permainan pesan berantai selama puluhan tahun. Hari makin pendek. Pesannya makin panjang. Aturan makin kerasa nggak ada gunanya setiap jamnya. Tapi kabut di jurang itu bukan kebetulan. Itu nyembunyiin sesuatu yang kuno dan berbahaya. Levi melihat ada pergerakan di bawah. Bayangan-bayangan jalan di dalam kabut. Itu bukan hewan. Itu bukan manusia. Dia nggak ngelaporin apa-apa. Makin sedikit yang Bartolomeo tahu, makin bagus. Drosa ngelihat bayangan yang sama dari sisinya. Itu bukan kebetulan. Jurang itu zona karantina. Menara-menara itu ada buat nahan apapun yang ada di bawah sana biar nggak manjat keluar. Ini ngubah segalanya. Mereka bukan cuma pengamat. Mereka itu penjaga. Penempatan selama setahun itu bukan hukuman. Itu jebakan yang bikin dua penembak terbaik sibuk dan diam sementara ada sesuatu yang membusuk di bawah sana. Levi sama Drosa terus ngasih sinyal. Hubungan di antara mereka makin kuat. Mereka saling cerita soal hidup mereka. Dua orang yang milih buat terisolasi sadar kalau mereka udah gak mau kayak gitu lagi. Drosa ngasih pesan ulang tahun dari seberang ngarai. Dia megang tulisan yang ngucapin panjang umur buat Levi. Levi senyum buat pertama kalinya dalam beberapa bulan. Drosa bahkan bikin perayaan kecil di tebingnya. Dia dada-dada dan bersorak dari jarak 100 meter. Konyol banget. Tapi itu juga hal paling manis yang pernah mereka rasain selama bertahun-tahun. Tapi perayaannya nggak bertahan lama. Bayangan-bayangan di bawah makin berani. Mereka manjat makin tinggi tiap malam. Sensor menara makin sering bunyi. Jurangnya mulai bangun. Berminggu-minggu berlalu. Onta antara Levi sama Drosa jadi satu-satunya hal yang bikin mereka tetap waras. Mereka ngerencanain pertemuan. Salah satu dari mereka bakal turun ke jurang. Itu ngelanggar semua aturan. Mereka nggak peduli. Sekarang tonton apa yang terjadi pas dua sniper kesepian berhenti ngikutin perintah. Levi turun dari tebing pakai tali. Dia ngelewatin kabutnya. Dia nyampe di menara barat. Drosa ada di sana.
Buat pertama kalinya mereka berdiri tatap muka. Chemistry-nya langsung kerasa. Mereka bukan cuma tulisan di papan lagi. Mereka nyata. Mereka dekat. Mereka dalam bahaya bareng-bareng. Soalnya jurang ini gak gampang biarin pengunjungnya pergi. Kabutnya makin tebal. Bayangan-bayangannya pada naik. Levi sama Drosa kejebak di dasar ngarai bareng apapun yang tadinya mau ditahan sama menara itu. Mereka berjuang nembus kabut bareng-bareng. Skill sniper mereka akhirnya punya target yang bisa nembak balik. Monetis konten film kamu sekarang gampang banget. Upload video kamu. Dapetin rekap lengkap sama 10 shorts. Viral cade. Link ada di komen. Makhluk-makhluk ini cepat. Mereka nggak kenal lelah. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang dikasih tahu ke mereka. Jurang ini bukan cuma penjara. Ini kuburan. Puluhan tahun karantina yang gagal. Peralatan tua. Ulang berulang tua. Organisasi yang nempatin mereka di sini udah lama banget kalah dalam pertarungan ini. Levi dan Drosa nemuin petunjuk di reruntuhan. Tempat ini dulunya lokasi penelitian. Ada yang salah. Makhluk-makhluk itu hasilnya. Menara-menara itu pertahanan terakhir sebelum lembahnya hancur. Mereka juga nemuin jalan keluar. Tapi itu nggak gampang. Kabur dari jurang itu berarti harus ngelewatin bagian kabut yang paling tebal. Itu berarti harus ngelewatin sarangnya. Itu berarti harus percaya satu sama lain sepenuhnya. Mereka mutusin buat kabur. Udah nggak ada lagi yang perlu dijaga. Isinya cuma bohong. Satu-satunya yang berharga buat dilindungin sekarang cuma satu sama lain. Tapi pertama-tama mereka harus lepas manjat. Makhluk-makhluk itu ngerubuhin dinding. Levi dan Drosa ngabisin mereka bareng-bareng. Dua sniper kerja sebagai tim buat pertama kalinya. Kelihatan indah sekaligus brutal. Bartolomeo ngawasin dari jauh. Sensornya ngasih tahu kalau jurangnya udah bobol. Agen-agennya udah membelot. Rahasia organisasinya bentar lagi kebongkar. Dia ngirim tim pembersih. Perintahnya buat sterilin jurangnya dan ngabisin para saksi. Termasuk Levi dan Drosa. Para handler dari awal nggak pernah ada niat biarin agen menara buat pergi. Levi sama Drosa nyampe di tepi. Mereka kelelahan. Mereka terluka. Tapi mereka berhasil keluar. Terus drone pertama muncul. Terus ada lagi. Langit penuh sama drone. Tim pembersih nggak kesini buat nyelamatin siapa-siapa. Mereka kesini buat ngubur jurangnya sama semua orang di dalamnya. Levi dan Drosa harus berjuang ngelewatin satu penyergapan lagi. Kali ini musuhnya manusia. Tentara. Kontraktor. Orang-orang yang ngikutin perintah. Levi sama Drosa udah lama berhenti ngikutin perintah. Mereka gerak ngelewatin hutan sebagai satu tim. Semua skill yang mereka asah pas lagi terisolasi sekarang punya satu tujuan. Tetap hidup bareng-bareng. Tim pembersih nggak tahu mereka lagi masuk kemana. Satu persatu Levi dan Drosa ngabisin para tentara itu. Mereka manfaatin medannya. Mereka manfaatin kabut yang naik dari jurang. Mereka pakai kesabaran yang sama yang bikin mereka tetap waras selama setahun. Bartolomeo sadar timnya lagi kalah. Dia bikin keputusan. Kalau dia nggak bisa ngenalin jurangnya, dia bakal ngancurin itu. Dia merintahin serangan penuh ke ngarai. Semuanya kebakar. Jurangnya meledak. Kabutnya kebakar. Makhluk-makhluknya pada kabur. Karantina puluhan tahun hancur dalam hitungan menit. Rahasia yang Bartolo melindungi sepanjang karirnya udah musnah. Sekarang tonton gimana akhirnya. Bartolomeo datang buat nyelesain kerjaannya sendiri. Dia ngelacak Levi sama Drosa sampai ke titik penjemputan. Dia tenang. Dia bawa senjata. Dia punya satu ancaman terakhir buat disampein. Dia nyudutin mereka. Dia percaya diri. Dia pikir dua sniper yang hancur nggak bisa ngentiin orang yang punya pasukan di belakangnya. Tapi Levi sama Drosa udah pernah diremain sebelumnya. Mereka udah pernah sendirian sebelumnya. Sekarang mereka bukan lagi dua hal itu. Levi natap mata Bartolomeo. Dia janji bakal motong sisa wajah jeleknya. Itu bukan kiasan. Operasi bersih Bartolomeo berakhir di tanah. Jurangnya kosong.
Rahasianya udah kebongkar. Dan 2 orang yang ditugasin buat jaga penjara jalan pergi bareng-bareng. Mereka ngilang ke dunia yang gak tahu apa yang udah mereka lakuin. Mereka gak butuh medali. Mereka gak butuh handler. Mereka punya satu hal yang gak mereka miliki di awal tahun. Mereka punya satu sama lain.